santai yang sudah mengajak saya untuk mengisi sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga bermanfaat buat teman-teman nanti. Langsung aja kita mulai. Teman-temanku sekalian, tema malam hari ini yaitu tadi Badusnudon. Sebelum itu kita harus mengenal. Kita tahu semuanya bahwa Allah itu menciptakan manusia itu beraneka ragam rupanya. Ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang kurus, ada yang pokoknya bermacam-macam. Begitu pula dengan ekonomi manusia. Ada yang kaya, ada yang kecukupan, ada yang juga dibilang miskin. Nah, tapi dari semua keragaman itu, Allah nggak mandang semua itu. Yang Allah pandang itu cuma satu, yaitu hatinya manusia. Karena Allah itu memandang manusia melalui hatinya, bukan melalui semua yang ada pada kita, bukan melalui fisik kita, bukan dipandang dari harta kekayaan kita. Jadi percuma misalkan kita punya fisik yang bagus, kita sehat jasmani, kita punya harta yang banyak, tetapi ternyata hati kita kotor, hati kita dipenuhi dengan semua penyakit hati, dan itu semua sia-sia di hadapan Allah. Jadi dikatakan oleh Hubab Musalim sewaktu beliau datang ke Indonesia kemarin, hati itu ibaratkan cermin, katanya Hubab Musalim. Jadi kalau kamu bersihkan cermin itu, maka cermin itu bisa kamu pakai buat berkaca. Tapi apabila cermin itu kamu kotori, cermin itu nggak akan berguna, cermin itu nggak akan bisa kamu pakai buat berkaca. Sama seperti hati. Jadi kalau hati itu kamu bersihkan, tetapi apabila hati itu kamu kotori dengan yang namanya dosa-dosa, yang namanya penyakit hati itu banyak ya. Ada yang namanya sombong, ada yang namanya hasut, iri, dengki, ada yang namanya suudzon itu juga termasuk penyakit hati. Kalau hati kita kotor, maka kita tidak bisa melihat siapa diri kita. Kita tidak bisa bercermin. Kita tidak bisa melihat siapa jati diri kita. Dan hati manusia itu, teman-teman sekalian, hati manusia itu awal mula kita dilahirkan, hati kita itu bersih, hati kita itu putih. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita melakukan dosa, maka akan muncul yang namanya bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam di hati. Jadi seiring berjalannya waktu, semakin banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan, maka hati yang awal mulanya putih itu tadi berubah menjadi hitam. Dan nanti kalau hati udah jadi hitam semuanya, maka hati itu nanti mengeras. Dan apabila hati sudah mengeras, akan sulit untuk menerima nasihat, akan sulit untuk menerima ajakan kebaikan. Jadi semoga kita semua terhindar dari yang namanya penyakit hati. Dan dari semua penyakit hati itu tadi, ada satu yang saya sebutkan, yaitu suudzon atau berprasangka buruk sama manusia atau dalam hal apapun. Suudzon itu sebenarnya kita nggak mau berprasangka, tapi prasangka itu tuh muncul sendiri gitu kan. Suudzon itu datangnya itu kayak tiba-tiba. Kita sebenarnya lagi nggak mikirin apa-apa, terus ketika melihat sesuatu, bisikan itu muncul. Bisikan yang namanya bisikan setan ya. Ayo kita berprasangka buruk gitu, katanya setan. Jadi bisikan-bisikan itu muncul, terus ditanggupin sama hati kita. Akhirnya apa? Akhirnya muncul yang namanya suudzon. Misalkan nih, kita lagi lihat story temannya kita. Kita lihat storynya, wih, teman kita lagi jalan-jalan dari pagi sampai sore, jalan-jalan mulu. Terus akhirnya muncul nih bisikan, dia pasti nggak sholat nih, dia mana ibadahnya, kayaknya dia nggak pernah ibadah deh. Hidupnya cuma jalan-jalan mulu, hidupnya cuma nongkrong mulu, kayak ditanggapi itu sama hati kita. Akhirnya apa? Di situ keluar yang namanya suudzon. Di situ keluar namanya prasangka buruk. Untuk bilang dari, semoga kita semua terhindarkan dari prasangka buruk, baik itu sama teman kita sendiri maupun sama orang lain. Dan ada pun cara diri kita untuk melawan yang namanya suudzon, untuk melawan yang namanya prasangka buruk, diajarkan oleh Habib Umar bin Habib. Katanya Habib Umar, la tusaddiqu, jangan kamu percaya. Jadi apabila muncul itu yang namanya
bisikan-bisikan untuk suudzon, kamu putar balikan. Misalkan muncul nih bisikan-bisikan kita buat suudzon sama teman kita, kamu putar balikan faktanya, kamu putar balikan jadi husnudzon. Jadi bagaimanapun kita harus prasangka baik sama teman kita. Jadi kuncinya itu, misalkan kita mau suudzon sama orang, putar balikan, nggak mungkin dia kayak gitu, nggak mungkin, dia pasti baik kok, gitu. Caranya kayak gitu. Dan husnudzon ini semoga kita bisa menerapkan ya, husnudzon ke siapapun dan juga dalam keadaan apapun. Nah di sini Ica pengen ngasih tahu husnudzon itu sama siapa aja sih. Husnudzon itu yang pertama ya, sama manusia. Hendaknya kita berhusnudzon sama manusia, berprasangka baik sama manusia, mau siapapun itu, mau orang itu kita kenal ataupun orang itu nggak kita kenal. Dan kuncinya nih ya, lebih baik kita husnudzon sama orang walaupun itu salah daripada kita suudzon sama orang walaupun itu benar. Jadi nggak ada ruginya kita husnudzon sama orang. Ada satu cerita nih ya. Ada satu cerita ini diceritakan sama Bapak Musalim waktu beliau datang ke Indonesia. Ceritanya di negeri Arab itu ya, negeri Arab itu sangat memuliakan tamu, orang-orangnya itu wah Masya Allah ya, kalau ada musafir itu mereka tuh sangat senang untuk menyambut para musafir itu. Jadi satu hari di satu rumah nih ya, di satu rumah ini ada ibu, bapak, sama anak. Anaknya ini kebetulan lagi sakit. Sebentar ya teman-teman. Apa deh teman-teman, tadi jaringannya keganggu bentar. Nah, jadi di satu tempat di kota Arab ada satu rumah yang terdiri dari ibu, ayah, sama anak. Anaknya ini lagi sakit parah, yang mana sakitnya itu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Terus kemudian datanglah segerombolan musafir, gerombolan laki-laki nih banyak, datang ke rumah itu. Begitu datang disambut sama orang rumahnya, ahlan wa sahlan, marhaban, silakan, disambut untuk nginep di rumah itu. Disediakan tempat tidur, dikasih makan sama orang rumahnya, pokoknya dihormati, pokoknya musafir ini adalah orang yang mulia gitu. So udah deh, jadi musafir itu kerjanya tiap pagi ada di rumahnya tidur, ibadah, sholat segala macam. Tapi begitu malam mereka tuh keluar, mereka izin sama yang punya rumah, kita mau keluar dulu sebentar. Akhirnya tiap malam keluar, nanti subuh baru datang gitu. Itu aja terus sampai beberapa hari. Sampai satu ketika waktu mereka di situ tuh udah selesai, mereka mau izin pamit untuk pulang. Begitu izin pamit untuk pulang, mereka berterima kasih, terima kasih sudah menyambut kami, sudah memuliakan kami dan lain sebagainya. Terus si musafir ini ada perasaan yang ganjil. Dilihat anaknya yang punya rumah ini, kok yang tadinya dia datang dia tuh sakit anaknya. Tapi begitu dilihat mereka mau pulang, anaknya sudah baik-baik aja, udah sembuh. Kan mereka penasaran nih, tadi kan kayaknya sakit parah tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ditanya lah sama si gerombolan laki-laki ini tadi, apa Nana mau nanya nih, bukannya kemarin anaknya sakit ya, sakit parah yang mana nggak bisa bangun dari tempat tidur, kok sekarang udah sehat, obatnya apa? Omong-omong dia sakit apa sih gitu, tanya lah. Oh iya, sebenarnya memang anak kami lagi sakit katanya, tapi karena barokah dari kalian, kami diam-diam mengambil air wudhu, sisa kalian wudhu, untuk kami usapkan ke badan anak
di situ anak kami bisa sembuh. Padahal kalian tahu nggak, sebenarnya gerombolan musafir itu ternyata adalah perampok. Jadi mereka izin keluar malam itu buat apa? Buat begal, buat ngerampok, buat bunuh orang, segala macam kejahatan mereka lakukan. Jadi mereka ini cuma pura-pura tinggal di situ sebagai musafir yang mana kerjaannya sebenarnya adalah merampok. Di situ mereka kaget pas dibilang kayak gitu, kaget. Jadi mereka orang-orang rumah ini ngambil air wudhunya mereka, padahal mereka ini adalah perampok gitu. Tapi karena husnudonnya si pemilik rumah, mereka menganggap bahwa air wudhunya mereka ini ada barokah di dalamnya. Mereka menganggap musafir ini adalah tamunya Allah, orang yang mulia. Jadi mereka ambil barokah dari situ. Mereka yakin bahwa air wudhunya mereka ini pasti bawa barokah, banyak kesembuhan di dalamnya. Akhirnya apa? Anaknya jadi sembuh-sembuhan. Walaupun pada kenyataannya si musafir ini tadi adalah gerombolan penjahat, tapi dari husnudonnya orang rumah ini tadi, di situ adalah keajaibannya husnudon ya teman-teman. Jadi keajaiban husnudon itu adalah apa yang sebenarnya kamu sangkakan, yaitu bakal terwujud gitu. Jadi apa yang kamu prasangkakan, ya di situ bakal terwujud. Kalau selama kamu berprasangka baik, maka prasangka kamu itulah yang akan terwujud. Tapi juga sebaliknya, kalau kalian prasangka buruk, ya nanti hasilnya juga bakalan buruk gitu. Kemudian setelah yang pertama tadi prasangka sama manusia, sama orang-orang. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berprasangka baik terhadap guru-guru kita, terhadap orang-orang soleh, terhadap wali-walinya Allah. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, mau siapapun itu guru-gurunya kita, hendaknya kita memandang mereka semua dengan pandangan yang bersih, dengan pandangan hati yang bersih, tanpa ada yang namanya unek-unek jelek sedikit. Karena yang namanya orang-orang soleh, namanya guru-guru kita itu, mereka tuh makamnya sudah beda sama kita ya. Mereka sudah punya tempat istimewa di sisinya Allah, yang mana nggak bisa disamain sama kayak kita. Kita yang ilmunya masih di bawah mereka jauh, dan mereka bukan manusia biasa gitu. Mereka sudah punya tempat di sisinya Allah banget. Apalagi wali ya, namanya wali itu adalah kasihnya Allah. Jadi nggak bisa disamain. Bahkan ada nih wali yang kadang perilakunya tuh nyeleneh gitu, yang nggak bisa dipikir sama logika kita gitu. Tapi ya itu memang ada gitu, dan kita juga nggak bisa berpikir secara logika apa yang mereka lakukan, dan kita juga nggak bisa menghukumi bahwa mereka salah atau enggak, karena ya itu tadi tempatnya mereka sama kita tuh beda gitu. Dan mereka semua itu juga punya rahasia sendiri sama Allah. Dan wali itu ya, wali itu nggak semuanya pakai gamis, pakai sorban putih, nggak semua wali itu kayak gitu. Kan tahu nggak teman-teman semua, di Tarim itu ya, penjual di pinggir jalan yang pakaiannya lusuh, yang ngeper-ngeper di pinggir jalan tuh wali di Tarim itu. Masya Allah, mereka punya amalan sendiri yang mana mereka bisa istighfar berapa ribu kali, yang pokoknya nggak bisa kita tiru gitu. Masya Allah. Dan memang nggak semua wali itu bentuknya ya pakai gamis, pakai sorban putih gitu. Bahkan dikatakan layak iful wali illa wali, tidak akan diketahui siapa itu wali kecuali wali itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa tahu, oh ini orang ini wali nih gitu. Kita nggak bisa menilai orang dari situ. Pernah nih ada satu pemuda ini nanya sama gurunya, wah Syekh, saya pengen tahu tuh siapa sih itu wali gitu. Saya pengen tahu siapa aja wali di kota ini, katanya si pemuda ini nanya sama gurunya kayak gitu. Terus sama gurunya, oh kamu pengen tahu siapa wali? Sekarang kamu keluar sana, kamu tunggu di perempatan jalan situ, kamu tengokin semua orang. Kalau ada yang kamu kira wali, kamu catat ya. Gitu. Akhirnya udah deh, si pemuda itu siap-siap jalan ke perempatan jalan situ. Begitu sampai di perempatan jalan, udah nyampe nih buku sama pulpennya. Ada orang tua yang lewat pakai gamis putih, pakai sorban, catat buku wali itu satu. Gitu lagi
terus ada lagi yang lewat badannya gagah perkasa pakai baju bersih. Itu wali tuh, catat deh tadi 2 gitu terus ya, sampai ada satu orang kayak kakek bajunya lusuh kayak gembel lewat. Kan wali itu, skip, nggak ditulis. Nggak lama terus si kakek-kakek itu tadi balik marah nih, datengin si pemuda itu tadi. Dia protes, pemuda, kok aku nggak tahu catat, katanya. Aku ini wali loh, catat kan gitu. Si pemuda itu kaget tuh, kok tahu kalau aku ini lagi dapat si wali-wali gitu. Makanya di situ kita nggak bisa ngelihat orang dari covernya aja, ya teman-teman. Bisa aja tuh dia dari luarnya sederhana padahal dalamnya itu istimewa. Kita nggak bisa lihat orang dari luarnya aja. Kemudian kenapa kita harus memandang guru-guru kita, memandang orang-orang soleh dengan pandangan yang bersih, dengan pandangan yang penuh dengan rahmat? Karena orang-orang soleh itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Mereka tuh punya kelebihan sendiri yang bisa tahu, oh orang ini kayak gini. Tapi mereka tuh saking mulianya tidak akan ngomongin langsung kalau kamu ini kayak gini, nggak bakal kayak gitu. Ada satu cerita lagi nih. Maaf ya teman-teman, banyak cerita ini. Kan temanya santai ya, jadi kita cerita-cerita aja nih. Ada satu cerita di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Teman-teman pasti tahu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kutub ya, dimana wali besar. Jadi zamannya Syekh Abdul Qadir itu di satu desa itu ada orang yang lagi terkenal, ada orang yang lagi viral, katanya wali. Jadi satu desa itu ada orang terkenal yang disebut-sebut itu wali gitu. Akhirnya orang-orang di sekitaran situ tuh penasaran, wah ada wali, ada sebagian yang percaya, ada sebagian yang nggak percaya gitu. Akhirnya datanglah tiga pemuda. Pemuda yang pertama ini waktu mau datengin si wali ini tadi, dia tuh nggak percaya. Mana mungkin dia itu wali, ngada-ngada kali, cari nama kali gitu. Pokoknya si pemuda pertama ini nggak percaya itu, tapi tetap didatengin, dilihat begitu masuk ketemu sama yang wali itu tadi, si wali ini ngomong si pemuda ini tanya, kamu beneran wali? Kalau begitu coba kasih tahu saya gitu kalau kamu ini beneran wali. Terus si wali tadi ngomong, oh iya, kamu suatu saat kamu bakal jadi orang yang soleh, kamu bakal jadi orang yang sering ibadah, tapi nanti kamu matinya subuh khotimah. Kaget pemuda pertama ini, ngawur ini. Jadi si pemuda pertama ini terus pergi dah, pulang dibilangin kayak gitu tadi. Datang si pemuda kedua ini datengin wali dengan pandangan kayak, oh wali, kayak gitu aja tuh, kayak cuman oh wali, ya udah deh gitu, didatangin dah. Si wali ngomong, kamu ini bakal jadi orang besar, katanya. Si wali ini ngomong ke pemuda kedua, kamu ini bakal jadi orang besar, tapi sayangnya nanti kamu di tengah jalan bakalan belok, kamu bakalan tergelincir gitu. Akhirnya terus pulang deh. Datang pemuda ketiga, yang mana pemuda ketiga ini tadi adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada saat itu belum jadi wali besar ya. Jadi begitu datang Syekh Abdul Qadir Jailani, dibilang Syekh Abdul Qadir Jailani datengin si wali ini tadi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ngambil barokah. Beliau percaya bahwa ini adalah walinya Allah. Beliau datang niat ambil berkah, niat bersihin hati. Jadi begitu datang si wali ini ngomong, kamu ini bakal jadi ulama besar, kamu ini bakal jadi wali besar yang mana nanti orang-orang bakal datengin kamu, katanya gitu. Sudah akhirnya dapat berselang beberapa tahun, apa yang diomongin wali itu tadi beneran terjadi. Si muda yang pertama tadi yang dibilang bakal jadi orang soleh, beneran dia tuh rajin sholat, dia setiap adzan, beliau ini jadi muadzin yang terkenal di kota itu. Jadi muadzin, jadi orang yang soleh yang terkenal di kota itu. Tapi sayangnya ketika dia lagi adzan di atas, ketika dia lagi adzan, dia ngelihat ada satu perempuan yang cantik banget dan dia jatuh cinta sama perempuan itu tadi.
dia jatuh cinta, dan ternyata perempuan ini adalah orang Yahudi. Tapi yang namanya cinta itu kan buta ya teman-teman. Akhirnya dia tetap pengen sama si perempuan ini tadi. Akhirnya dia keluar dari Islam, dia menikah sama perempuan ini tadi. Dan akhirnya dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan bukan orang Islam lagi. Dan apa yang diomongin wali itu terjadi benar adanya. Kemudian pemuda yang kedua yang katanya wali itu tadi bilang bahwa pemuda kedua ini bakal jadi orang besar, beneran. Pemuda kedua ini ternyata jadi kodi, jadi hakim di kota itu, jadi hakim besar. Tapi sayangnya si pemuda kedua ini jadi hakim yang tidak adil, yang tidak jujur. Hakim karena sudah dia tuh awalnya jadi hakim yang benar, tapi karena sudah tergiur dengan yang namanya harta, tergiur dengan namanya dunia, akhirnya dia tergelincir dari kejujuran. Kemudian pemuda yang ketiga tadi yaitu Syaikhul Qadir Jailani, dan benar adanya bahwa Syaikhul Qadir tadi menjadi wali kutub, wali yang terkenal. Jadi itulah pentingnya kita untuk memandang orang-orang soleh dengan pandangan yang bersih, pandang dengan niat yang baik, niat bersihin hati, niat ambil barokahnya beliau gitu ya teman-teman. Dan ada amalan ketika kita memandang orang-orang soleh, amalannya yaitu ketika kita memandang orang soleh kita bacain ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah. Qasidah yang itu loh teman-teman, pasti teman-teman tahu semua ya. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullamabi min abadin sakimah. Nanti teman-teman semua bisa lihat di Google ya, situ ada kok liriknya. Kemudian yang terakhir nih, singkat aja ya teman-teman. Yang terakhir, yang paling penting adalah berprasangka baik sama Allah, husnudzon sama Allah. Allah kan mengatakan, ana inda dzanna abdi, aku bersama dengan prasangka hambaku. Dan ini yang paling penting, karena kayaknya kita banyak suudzonnya sama Allah. Begitu kita diuji, kita ngeluh, ya Allah kok gini ya nasibku. Begitu kita dapat ujian, kita langsung berburuk sangka nih, kita langsung suudzon. Apa ini gara-gara aku banyak dosa ya gitu. Apa ini gara-gara aku ngelakuin ini ya, Allah ngasih aku ujian kayak gini gitu. Di situ kita tanpa sadar kita ini sudah suudzon sama Allah. Ya Allah kenapa ya kok takdirku jelek banget ya, kok aku sampai sekarang kok sih jomblo ya gitu. Di situ kita ngeluh sama takdir yang Allah berikan, kita akhirnya muncul yang namanya suudzon sama Allah. Padahal kalau kita diuji sama Allah, di situ adalah kesempatan kita untuk berprasangka baik sama Allah. Ketika kita diuji, itu kesempatan kita langsung husnudzon sama Allah. Oh iya, mungkin ini Allah mengasih aku yang lebih baik lagi. Misalnya nih, kamu lagi dilamar orang, sudah jelang berapa hari, ternyata dia nggak jadi gitu. Di sini kesempatan kita buat husnudzon sama Allah. Jangan jadikan itu rasa kekecewaan, jangan terus-terusan terpuruk, sedih boleh, tapi nggak usah terus-terusan terpuruk ya. Di situ kesempatan kita buat husnudzon sama Allah. Oh ya, berarti ini Allah mengasih aku yang lebih baik lagi gitu. Dan ketika kita husnudzon sama Allah di situ, ya Allah bakal ngasih apa yang kita prasangkakan gitu kan. Ana inda dzanni abdi, katanya Allah. Terus misalnya aku ini sudah umur 20 ke atas, aku ini sudah umur 30 ke atas, tapi kok belum ditakdir nikah ya gitu. Di situ kita juga diuji, kita husnudzon enggak nih sama Allah. Kalau kita husnudzon, oh ya mungkin berarti Allah sedang menyiapkan yang terbaik buat aku. Jadi selama penantian kita itu bakalan ada hadiah yang Allah siapkan, hadiah teristimewa sesuai dengan apa yang kita nantikan. Dan kapan aja sih kita berprasangka baik sama Allah ini? Yaitu yang pertama ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus husnudzon bahwa doa kita itu bakal dikabulkan sama Allah.
Jadi ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah juga bakal ngabulin doa kita. Jangan kita berdoa terus kayaknya Allah gak bakal ngabulin deh gitu. Bahkan itu bisa aja kita termasuk gak percaya sama Allah, gak percaya sama kekuatannya Allah. Jadi kalau berdoa, yakin bahwa Allah bakal ngabulin doa kita. Kemudian ketika kita bertobat, kita harus yakin bahwa Allah nerima tobat kita. Jadi kalau kita yakin, ya Allah juga bakal menerima tobat kita. Kemudian ketika kita mohon ampun sama Allah, istighfar sama Allah, kita harus yakin bahwa Allah mengampuni kita. Di situ husnudzonnya kita sama Allah. Kemudian ketika kita melakukan satu ibadah, kita harus yakin bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Di situ yang namanya husnudzon sama Allah, kita harus yakin bahwa apa yang kita inginkan tuh pasti Allah bakal kabulin gitu. Dan sampai sekarang ya, misalkan teman-teman berdoa, doanya itu terus tapi kok belum dikabulin sama Allah, kita harus yakin bahwa oh ini semakin berjalannya waktu, semakin banyak penantian yang aku lewati, berarti sebesar itu pula Allah bakal ngasih aku hadiah yang sangat indah gitu. Di situ kita juga harus yakin ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita putus asa, doa kita nggak dikabul-kabulin gitu. Jangan putus asa di situ teman-teman. Kita harus yakin bahwa Allah tuh sedang menyiapkan hadiah terbesar buat kita semua. Dan sekian itu saja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya diri saya sendiri. Semoga kita semua selalu senantiasa bisa berhusnudzon pada siapapun dan juga dalam keadaan apapun. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan, kita berprasangka baik, dan kita mewujudkan apa yang kita prasangkakan itu tadi. Sekian itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur jazakallah khairan Ustazah atas ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Semoga dicatat oleh Allah SWT dan semoga kita semua bisa memahami apa yang telah disampaikan Ustazah serta mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin Allah. Ustazah, Afwan, kira-kira ada sesi jawab? Iya boleh. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa open mic atau disampaikan langsung oleh Ustazah. Ustazah ada yang di-scan kepada Kak Vera Anangkati. Kepada kita. Kak Vera apakah masih di tempat? Iya. Oke. Maaf Syarifah, izin bertanya. Jadi kan tadi Syarifah mengatakan hanya wali yang mengetahui jati diri wali yang lainnya. Jadi yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana intinya tuh siapa yang memproklamasikan atau kayak mengatakan itu bahwa inilah wali gitu kan. Ketika tahu kan kayak misal ditaring lah, kita tahu di Indonesia inilah wali-wali di Indonesia, inilah wali-wali tarim. Jadi kayak yang memproklamirkan itu siapa-siapa gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya kan pernah dengar gitu, kalau misalnya wali itu diketahui ketika beliau-beliau itu udah meninggal. Nah itu gimana yang mengenai wali yang sebelumnya Syarifah ceritakan tadi gitu, mengenai kewalian tadi. Terima kasih Syarifah dan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya tuh siapa yang tahu wali itu wali gitu ya? Ya seperti yang saya tadi omongkan, yang tahu wali itu wali sendiri gitu. Jadi yang kasih tahu ini tuh wali. Jadi yang kasih tahu tuh sebenarnya wali gitu. Jadi wali itu ada dua ya. Ada wali masyhur, ada wali mastur. Ada wali yang ditampakkan karomah-karomahnya beliau. Ada wali yang orang-orang itu tahu dengan karomahnya beliau ini. Kayak misalnya nih Habib Soleh Tanggul, teman-teman tahu semua ya. Habib Soleh itu waktu itu pernah ngibasin sorbannya waktu lagi hujan ya. Habib Soleh ini ngibasin sorbannya, terus hujannya seketika itu berhenti gitu. Jadi di situ memang sama wali itu tadi ditampakkan kewaliannya gitu. Itu wali masyhur. Terus ada yang namanya wali mastur, wali yang ditutup sama Allah karomahnya karena dia ini punya tugas sendiri sama Allah gitu, punya rahasia sendiri. Dan kapan diketahui bahwa dia ini wali? Yaitu ketika beliau ini sudah meninggal, baru orang-orang tuh sadar bahwa beliau ini sebenarnya adalah wali. Syukuran Syarifah. Terima kasih. Insyaallah jazakallahu khairan Ustazah atas jawabannya. Ustazah, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Apa kira izin dibacakan Ustazah? Assalamualaikum, maaf Syarifah izin bertanya dan bercerita sedikit. Saya baru lamaran dapat seserahan. Nah, itu kata orang-orang barang-barang yang tidak boleh dibuka karena takut bubar atau tidak. Jadi bagaimana cara kita untuk tetap husnuzon karena saya takut tidak jadi atau perkataan orang-orang benar. Maksudnya seserahannya nggak berani dibuka. Kenapa tadi? Karena takut bubar atau tidak jadi, bagaimana cara kita untuk tetap berhusnuzon ke semua sana? Ya sebenarnya saya juga kurang tahu ya tentang seserahan nggak boleh dibuka itu. Mungkin itu ada dari masing-masing daerah mungkin ya. Saya kurang tahu, nggak pernah dengar sih soal itu. Masya Allah, sekarang jumlah yang Ustazah dan untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah, izin tanya, gimana cara kita husnuzon terutama kepada orang tua kita yang selalu berbuat yang gak baik kepada kita, misalnya tanpa salah atau sedikit salah saja dia udah mau pukul kita gitu Ustazah. Iya, namanya orang tua tuh pasti ada capeknya ya teman-teman. Ya sebagaimana mereka merawat kita waktu kecil, mereka sabar merawat kita, jadi mereka memaklumin kita waktu kecil. Jadi ya kita juga harus bisa dong sabar sama mereka, sabar dalam perilaku mereka, karena orang tua tuh ya semakin bertambahnya usia mereka kembali ke anak-anak, jadi harus kita yang dewasa gitu. Insya Allah nanti bakal ada balasannya. Jadi bagaimanapun juga kita terapkan yang namanya bakti sama orang tua. Masya Allah, sebenarnya sekitar kira Ustazah dan jawabannya. Ustazah ada beberapa pertanyaan lagi, apakah sudah dicukupkan atau masih berlanjut Ustazah? Betul, ini baterainya juga tinggal sedikit, selama bisa jawab juga apa-apa. Baik Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, ingin tanya bagaimana caranya agar husnuzon dengan berdua kita, terutama dengan bapak mertua yang tiap kali lagi
nggak suka responnya adalah dengan tidak mau angkat tangannya pas mau salim, terutama ke anak saya. Saya suka dipukul dan dimarahin, jadi setiap kali mau ke rumah mertua pada nggak mau saja. Saya pun jadi berat. Mertua itu juga orang tua kita, ya kan? Jadi gimana pun juga ya kita tetap anggap mereka orang tua. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau nih sama kita, ya udah gitu. Ya kita mau gimana lagi kan? Ya mungkin itu emang bawaannya mereka kayak gitu. Ya kan namanya sifat orang tua macam-macam ya. Itu tadi kayak saya bilang, kitanya yang harus dewasa gitu. Ya udah maklumin aja gitu. Kalau mereka nggak mau ya udah gitu. Gak usah dibawa ke hati. Akhirnya nanti kita sendiri yang sakit hati, nyimpen yang namanya mendem rasa sakit kayak gitu tuh nggak usah dipikirin gitu, nggak usah dijadiin beban pikiran. Masya Allah, sebenarnya saya kira kayak berat jawabannya. Baik, dua pertanyaan lagi nih Ustazah. Iya. Assalamualaikum Ustazah, apa izin bertanya, bagaimana mengetahui karomah dari wali yang masyhur? Gimana tahu karomahnya wali masyhur? Jadi biasanya wali-wali masyhur yang terkenal di Indonesia atau di Hadramaut itu kan, wali-wali itu kan sudah tiada, sudah gak ada di dunia. Jadi biasanya kalau hal itu dibacakan yang namanya manakib dari wali-wali tersebut. Di situ dibacakan, diceritakan tentang gimana kesehariannya beliau, gimana amalan-amalan beliau yang beliau lakukan, terus tentang karomah-karomahnya beliau itu dibacakan. Jadi kalau kita lagi menghadiri satu hal itu, kita dengerin gitu manakibnya. Masya Allah, sebenarnya pakaian Ustazah ada jawabannya. Untuk pertanyaan satu lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saat mendapat ujian seperti sakit, contohnya saya selalu merasa bahwa sakit yang Allah berikan ini adalah buah dari dosa yang sengaja atau tanpa sengaja saya lakukan gak lama sebelum itu. Apakah itu termasuk uzur ya Ustazah? Karena sebelumnya saya malah merasa senang karena teguran yang Allah berikan, karena saya berharap dengan sakit yang diberi bisa menghapus dosa atau maksiat yang saya lakukan sebelumnya. Iya, jadi ketika kita sakit itu kan dosa-dosa kita diampuni semua. Tapi jangan anggap saya dikasih ujian, dikasih cobaan gara-gara saya banyak dosanya. Jangan sampai pikiran kayak gitu. Tapi kita pikirin, oh Allah ngasih aku ujian, berarti nanti Allah mau ngasih aku ganjaran atau ganjaran hadiah dari rasa sakit ini gitu. Kita ubah pikiran kita jadi kayak gitu. Jadi jangan mikir aku sakit gara-gara aku pernah melakukan kesalahan ini gitu. Jangan pikiran kayak gitu, tapi ubah, aku dikasih sakit sama Allah, aku dikasih ujian sama Allah, berarti Allah mau ngasih aku pahala, Allah mau ngasih aku hadiah habis itu.
sekalian terdapat kesalahan, kekurangan, atau kehilafan dalam kajian pada malam hari ini. Sebenarnya jazakallahu khairan kepada Ustaz Syarifah karena telah berkenan untuk mengisi kajian pada malam hari ini dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Masya Allah, jazakallahu khairan pada teman-teman majelis yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir pada kajian hari ini. Dari awal hingga akhir acara, semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Syarifah bisa bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan pahala dari kami. Amin amin.